Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Sarimantua Sagala dengan NIM D1D021, kelas R004, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat presentasi jurnal Agrotek yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar yang ditulis oleh Sahrudin, Amir Coneng, dan Sudirman Numba, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar 2018. Adapun bahasan pokok yang akan saya bahas yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat yaitu kesimpulan. Masuk pada materi yang pertama yaitu pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2 pada tahun 1987 tanggal 19 Mei tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Juponto, Sulawesi Selatan. Kawasan ini menjadi taman buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2 pada tahun 1997 tanggal 9 Mei dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 2 pada tahun 1999 tanggal 14 Oktober seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa, Cervus timorensis, dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya ada kera hitam, Macaca maura, rangkong, Riticeros cassidix, babi hutan, Suspitatus, musang, Felis bengalensis, dan kuskus Palangerursinus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, Tectona grandis, biti, Vitex copassa, ara, Ficus sp, Gemiri, Aleurites molucana, ketapang, Terminalia catapa. Kemudian terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan, Imparata cylindrica. Bila musim kemarau, semak dan belukar dan rerumputan mati suri. Sebagian kawasan, terutama dari daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, illegal logging, yaitu penebangan pohon secara liar. Yang kedua, ada perambahan. Yang ketiga, penyerobotan lahan. Yang keempat, yaitu kebakaran hutan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhut 2 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Tujuan dari penelitian itu ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi
dalam kawasan Suaka Marga Satwa. Yang kedua, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Adapun metode penelitian yang pada penelitian ini, yaitu penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, kemudian dilakukan analisis data. Analisis foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Analisis data merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra pengendaraan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Interpretasi citra pengendaraan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter lebih besar dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih besar dari 10 cm. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Penentuan INP dilakukan menggunakan formula Mueller dan Ellenberg. Hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara citra tahun 2016. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra atau foto udara rona yang ada. Biasanya warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu, dan hijau. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda atau tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda ditandai dengan semak belukar, hijau kekuningan atau beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati.
Sedangkan lokasi-lokasinya yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Luas ini terbagi dalam 4 blok, yaitu blok Jabonga, blok Gunung Tinambung pertama, blok Gunung Tinambung 2, blok Sapanga. Luas lokasi yang terdegradasi pada blok Jabonga yaitu 34,12 hektar dan luas yang terdegradasi pada blok Gunung Tinambung 1 39,46 hektar, blok Gunung Tinambung 2 25,76 hektar, blok Sapanga 23,31 hektar. Inventarisasi tindakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling atau dengan sistematik dengan bentuk peta ukur atau plot berbentuk lingkaran. Peta yang pertama yaitu luasnya 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tigakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Maracicapa, Vitex pubescens, bambu, bambusa sp, marapao, mangifera sp, dan lain-lain. Luas petak pertama adalah 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Pada blok pertama didapatkan hasil jumlah anakan per hektar sama dengan 242 batang per hektar. Jumlah tigakan tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari atau sama dengan 10 cm sama dengan terdapat 140 batang per hektar. Yang ketiga, jumlah tigakan yang berdiameter lebih besar dari atau 20 cm atau sama dengan 20 cm sama dengan 75 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi ini dalam Perdirjen KSDA nomor P12 tahun 2015, maka untuk plot atau peta pertama termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Untuk peta kedua yaitu luasnya 39,64 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan antaranya yaitu Jabon atau Cephalus cadamba, Maracicapa, Vitex pubescens, bambu, bambusa sp, Marafao, Mangifera sp, dan lain-lain. Luas peta kedua ini adalah 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan, maka didapatkan jumlah anakan per hektar sama dengan 210 batang per hektar. Yang kedua itu jumlah tigakan tidak yang berdiameter tidak sama dengan 0, lebih besar dari 10 atau sama dengan 10 cm sama dengan 141 batang per hektar. Yang ketiga, jumlah tigakan yang berdiameter lebih besar dari atau sama dengan 20 cm terdapat 40 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 tahun 2015, maka untuk peta kedua ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta ketiga dengan luas 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di peta ketiga ini diantaranya yaitu Mahoni, Swietenia mahagoni, Biti, Vitis geophasus, Jati Tectona grandis, Jabon Anthocephalus cadamba, Maracicapa, Vitex pubescens, dan lain-lain. Luas peta ketiga ini adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar
5% adalah sebanyak 13 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Didapatkan hasil yang pertama yaitu jumlah anakan sebanyak 321 batang per hektar. Yang kedua yaitu jumlah tegakan yang berdiameter lebih besar dari atau sama dengan 10 cm didapatkan sebanyak 122 batang per hektar. Yang ketiga yaitu jumlah tegakan yang lebih berdiameter lebih besar dari atau sama dengan 20 cm sama dengan 30 batang per hektar. Pada peta ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2011 sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Bila merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 tahun 2015, maka untuk peta 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta keempat dengan luas 23,31 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah yang pertama yaitu mahoni, Swietenia mahagoni, biti, Vitis geophasus, jati, Tectona grandis, jabon, Anthocephalus kadamba, Maracicava, Vitex pubescens, dan lain-lain. Luas peta keempat ini adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot, dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Berdasarkan pengambilan data, maka didapatkan yang pertama itu jumlah anakan terdapat 293 batang per hektar. Yang kedua, jumlah tegakan yang berdiameter lebih besar dari atau sama dengan 10 cm terdapat 329 batang per hektar. Ketiga, yaitu jumlah tegakan yang berdiameter atau sama dengan 20 cm per hektar sama dengan 115 batang per hektar. Petak ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2010, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2010. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 2015, maka untuk peta 4 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu yang pertama, Teraterasa Phylicium sp didapatkan sebesar 57,91%. Yang kedua yaitu ada Bambusa sp sebesar 35,57%. Dan yang ketiga yaitu Kirasa Garcinia mangostana sebesar 22,13%. Pada tingkat pancang, terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu yang pertama Teraterasa Phylicium sp sebesar 45,24%, Marapao atau Mangifera sp sebesar 38,10%, dan Kirasa atau Garcinia mangostana 33,33%. Selanjutnya pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Bambusa sp sebesar 103,51%, Rao Dragontomelon Dao sebesar 43,43%, dan yang terakhir Marapao atau Mangifera sp sebesar 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Paceri
Spathodea campanulata sebesar 80,53%, Rao Dragontomelon DAO sebesar 54,55%, dan Terasa Phylicium sp 24,73%. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara Citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 2.289,84 hektar. Yang kedua yaitu luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, Bambusa sp, Terasa, Phylicium sp, Drao, Dragontomelon DAO, Marapao, Mangifera sp, dan Kerasa, Garcinia mangostana. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak baik, ada yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.